Nggak ada yang harus bilang bahwa umur 20 tahun harus sudah punya properti. Banyak orang juga yang terjebak ngutang untuk beli properti yang terasa produktif, padahal yang namanya properti tempat tinggal adalah konsumtif juga, ya kan? Lalu kita nggak ada sesuatu yang tidak bisa ada yang kedua, dan tidak ada sesuatu yang begitu istimewa. Kenapa? Karena segala sesuatu di dalam hidup kita itu adalah waktu tidak pernah bisa diulang. Di bulan November nanti tentunya juga viral di mana-mana ya. Banyak masyarakat yang berlomba untuk mendapatkan tiket konser. Dan konsernya memang sangat besar. Musisi yang dinanti-nantikan yaitu Coldplay. Nah, gimana nih? Sementara kita nggak ada budget atau nggak ada persiapan untuk menikmati konser di bulan November nanti ya. Sementara ini juga habis Lebaran, kemudian juga banyak pengeluaran habis mudik. Nah, gimana menyiasatinya dan apakah nggak boleh beli tiket Coldplay ngutang ya? Dan bagaimana juga kita akan membahasnya tentang utang yang produktif serta utang yang non produktif bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat malam, Mas Ryan. Selamat malam, Mas William. Selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Gimana Mas Ryan, ikutan hunting tiket juga apa hanya mengamati aja nih Mas Ryan? Ya, saya adalah orang yang suka ya dengan dunia seni, suka juga ya kalau lihat konser gitu ya, nonton ya. Cuma pada kadang-kadang yang saya eh, jadi agak sedikit kurang suka kadang-kadang euforia untuk ngantrinya dan lain sebagainya. Orang bilang bahwa ya emang kayak gitu prosesnya gitu ya. Iya sih, tapi untuk saat ini saya justru lebih banyak melihat-lihat dulu ya. Pertama juga baru pandemi gitu ya, kita juga harus juga tetap bisa menjaga bahwa ya tetap ada resiko dan lain sebagainya. Jadi untuk saat ini sih belum lah boleh dibilang. Oke, Mas Ryan melihat euforia pada perburuan tiket konser Coldplay kemarin. Ya, Nah, ini kan momennya habis Lebaran ya sebetulnya ya, 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 dan habis mudik, kemudian juga banyak pengeluaran setelah Lebaran. Ini bisa ya. dikatakan orang-orang Indonesia uangnya simpenannya banyak ya Mas ya, karena banyak banget gitu yang pengen beli. Atau jangan-jangan mereka ada juga nih yang memaksakan diri untuk ngutang. Gimana nih pandangannya Mas Ryan? Ya, karena saya punya banyak teman-teman di dunia fintech ya, pinjaman online dan lain sebagainya, maka dapat diinformasikan tingkat untuk pinjaman online ini mengalami peningkatan dari sejak pengumuman gitu. Jadi korelasi secara langsungnya saya tidak tahu ya, tapi yang jelas dengan adanya peningkatan cicilan ya mungkin juga karena kemarin habis Lebaran juga sudah mulai shortage ya, kekurangan dananya, sehingga bertepatan dengan ini juga jadi terasa akibat konser ini malah justru hutang, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas ada peningkatan aktivitas berhutang di masyarakat pada saat ini gitu. Jadi mungkin salah satunya, mungkin salah duanya, mungkin nggak tahu juga. Oke, Mas Ryan, bisa Hmm. dikatakan bahwa ada mungkin ya masyarakat yang memaksakan, oke, yang penting nonton dulu deh, bayarnya gimana nanti. Nah, ini pandangannya gimana nih sebelum kita jeda, Mas Ryan? Yang penting Ya, nikmati dulu saat ini, bayarnya nanti, istilahnya pay later-nya gitu ya. Gimana, Mas, kalau dari sisi keuangannya? ya, saya nggak tahu ya apakah sudah pernah melewati SD dan SMP, tapi katanya ada peribahasa ya kan, ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, Bersenang. bersenang-senang kemudian. Nah kalau Hmm. bersenang-senang dahulu, bersakit-sakit kemudian. Oke, Ya, dibalik ya sekarang ya. iya dong. Kenapa? Karena kalau kita tuh hutang ya, kita kadang-kadang itu memajukan sesuatu ke depan. Sehingga Hmm. yang penting kita menerima ya. Kadang-kadang uh, yang namanya marketing itu mengambil beberapa aspek ya, yaitu pertama barangnya limited gitu ya. Dua, begitu fantastis dan menjanjikan gitu ya. Dan membuat orang merasa sayang untuk melewatkan. Toh bukan hanya tiket konser, semua hal di sekitar kita juga terjadi penjualan dengan cara seperti itu, bukan? Hmm. Kalau nggak hari ini diskonnya hilang nih. Kalau nggak hari ini nggak ada lagi nih. Ada lagi midnight sale dan lain sebagainya. Di sekitar kita begitu. Mau beli apa? Beli barang konsumtif sampai
sampai beli produk-produk properti pun juga dengan gaya seperti itu gitu. Jadi Hmm. kalau kita kalau kita lakukan seperti itu dengan cara kita nggak punya uangnya dan kita langsung hajar gitu ya tanpa kita berhitung, ya akhirnya benar nggak bahwa itu semua itu adalah sesuatu yang limit atau kita yang sedang kena korban marketing? Oke, korban FOMO ya, euforia gitu. Iya, ya, ya saya sih nggak, saya senang ya, saya senang dengan dunia hiburan ya. Kemarin juga waktu Singapura ada formula juga saya ke sana gitu ya. Tapi ya memang karena uangnya ada dan memang sudah disiapkan. Tapi kalau kita selalu dengan membuat cicilan dan lain sebagainya untuk hal-hal yang sifatnya hiburan dan kesenangan ya, ya akhirnya ya akan jadi akan jadi apa gitu. Akhirnya jadi konsumtif ya. Jangan Hmm. khawatir, setelah konser ini ada konser yang lain juga. Oke. Kenapa? Karena ya dengan adanya seperti ini kan promotornya jadi lebih yakin ya. Oke, kalau gitu Hmm. saya akan undang yang ini, saya akan undang yang ini, saya akan undang ini 12 bulan Anda akan rasakan seperti itu. Akhirnya ya Anda Hmm. malah korban korban penjualan dan artinya ya ya begitu terus mau sampai kapan selalu seperti itu. Mhm. Jangan sampai kita menjadi korban penjualan. Nanti kita akan minta juga gimana caranya supaya kita bijak ya dalam Ya, menyikapi banyaknya godaan ya ya, di dunia ini ya ya, soal dunia hiburan, kemudian juga konser, bahkan tadi disebutkan belanja pun itu banyak sekali godaannya ya, mulai dari gadget terbaru, kemudian juga belanja baju yang diskon, buy ya, one get one, makanan, pokoknya banyak banget ya, ya. ya, Baik. Nah, Mas Ryan, tadi dibahas ya, ya. kalau dananya ada, sebetulnya boleh-boleh saja. Nah, ini kapan sih kita mungkin bisa memutuskan, oke, dana ini bisa digunakan untuk, ya tadi, untuk nonton konser, untuk membeli sesuatu yang bersifat, ya tadi, hiburan atau kebutuhan-kebutuhan primer gitu, Mas. Ya, silakan, Mas. Tersier maksud saya. Ya, sebenarnya nggak ada yang nggak boleh. Kenapa loh? Sekarang Anda langsung utang habis itu beli tiket juga boleh kan? Kalau ada larangan dong, mestinya nggak boleh ya di sini harus pakai uang tunai tanpa ngutang di tempat lain kan nggak ada larangan. Berarti jawabannya boleh ya kan? Dimana boleh nggak boleh itu kan semakin kita menjadi orang dewasa dan semakin tua ya semakin senior lah. Kalau tua banyak yang tersinggung. Itu sebenarnya larangan itu semakin berkurang ya Hmm. dan kebebasan itu semakin tinggi. Terakhir yang namanya kita hidup tidak hidup bebas itu adalah sekolah. Kalau di sekolah itu jam belajarnya jelas, jam berapa masuk, jam berapa pulang, jam berapa istirahat gitu ya. Begitu kuliah itu berarti sudah mulai rada bebas ya. Kapan mau ngambil semester yang mana, bisa ambil semester untuk mata kuliah yang di atas ya kan. Kapan bisa melakukan tugas akhir, ada yang mundur juga, ada yang ngulang lagi ya kan. Makin bebas. Begitu kita kerja, kita lebih bebas mungkin ada aturan masuk dan tidak aja gitu ya. Tapi tetap saja itu ada ketika kita penggunaan uang kita otomatis menjadi sesuatu kebebasan buat kita. Nah, kalau kita bicara mengenai hiburan, emang orang itu nggak boleh hiburan, Ryan. Hidup kok susah amat, nanti kan sakit kalau nggak hiburan. Betul, nggak salah. Tapi kalau gampang-gampang sering minta hiburan, berarti namanya mentalnya lemah. Hmm. 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 Nggak bingung gitu ya. Banyak orang yang di sekitar saya itu suka sekali dengan menggunakan istilah healing. Nah, memang yang sakit siapa? Kalau sakit mental itu bukan pergi liburan, kalau saya bilang pergi ke psikiater. Jadi kalau mau kasar-kasaran bicarakan seperti itu gitu. Jadi terlalu gampang untuk menyatakan bahwa aduh saya ini stres ya udah deh saya perlu liburan, saya perlu hiburan. Ya kalau gitu terus nanti akan semakin turun tingkat produktivitasnya dan Hmm. akhirnya merugikan kita. Orang yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi yang akhirnya akan lebih berharga di masyarakat, dihargai lebih mahal tenaganya. Dan akhirnya dia gampang naik jabatan. Begitu gampang naik jabatan, nanti orang yang tidak naik jabatan mulai berpikir bahwa dirinya itu ada dicurangin lah. Padahal kenapa? Karena sebenarnya pemimpin yang baik itu tahu kok mana yang bekerja dengan baik, yang mana memiliki prestasi yang baik, mana yang mentalnya lemah, akan terasa di situ. Bagian dari sering healing itu ya bagian dari nggak memiliki mental yang bagus gitu loh. Sehingga ya jangan heran kalau nanti ada promosi jabatan itu datangnya kepada orang yang ia memiliki mental yang bagus, bisa memimpin, punya performance yang oke, pekerjaan cepat selesai, nggak Hmm. gampang stres, ya kan? Ya termasuk juga orang gampang stres kenapa? Karena banyak cicilan juga. Oke. Iya, jadi akan bulat ke sana terus menerus. Jadi sebenarnya cicilan emang salah? Enggak salah. Tapi kalau dengan pemahaman yang benar, dan kita itu selalu berdiri dengan bisa jadi membuat-buat alasan sehingga terasa urgent. Hmm. 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 Ya kan? Contoh gampang. Saya mungkin karena saling nggak enak di sekitar saya gitu, saya tuh memang handphone sudah lama 2018
2018 ya. 2018 pakai handphone. Handphonenya kamera sudah mulai agak bermasalah. Beberapa kali backup untuk siaran juga harus pakai handphone. Akhirnya mau ganti itu males karena data yang dipindahkan terlalu banyak. 2023 kita harus ganti. Lah adalah semua tiba-tiba di sekitar saya ikut-ikutan ganti. Dengan alasan yang mirip gitu ya. Handphonenya rusak lah. Saya nggak tahu apakah karena ikut-ikutan nggak enak akhirnya sudah menjadi alasan ikut-ikutan ganti. Kalau saya memang karena sudah rusak. Nah, tapi akhirnya jadi semua ikut ganti gitu. Lah ini benar-benar ganti karena Mhm. kebutuhan atau ganti karena getok tular ya. Jadi nyambung gitu. Ya penyakit nyambung gitu ya. Karena Getok tular ya. ya wah ini ganti Tular nih kalau ya. gitu. Saya juga mau ganti nih. Oh ini boleh nih gitu. Wah ini keren nih. Ikut-ikutan. Tapi kan nggak begitu gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan Hmm. merasa bahwa kalau saya nggak ganti berarti saya nih akan dikucilkan nih. Kalau saya nggak nonton ini berarti saya akan dikucilkan nih. Ya kecuali artis lah ya. Dia nonton mungkin karena bagian dari profesi dia juga. Mengaktualisasi diri dia juga dalam dunia hiburan. Bagaimana aksi panggung internasional yang dibawa ke Indonesia. Ya mungkin membuat bisnis dia menjadi tambah bagus lah. Kalau kita Ada manfaatnya ya Mas ya. lah iya, kalau hanya manfaatnya cuma jenis hiburan lah. Saya bilang kalau nih nonton tiket tribun paling ujung ya, yang mau nonton harus pakai teleskop. Terus abis itu Mhm. ngeliatnya di layar juga. Lah kenapa nggak pede nonton lewat YouTube sama juga? Oke. Iya, Hmm. bagi kita harus bicara dengan realistis ya. Enggak, Pak, beda rasa audionya, Pak. Ini bener-bener kalau teriak tuh wah sampai serak. Ya kan gampang, buka aja audionya juga dikencengin ya sampai serak silakan gitu. Tapi bukan artinya nggak boleh gini, tapi kita mesti saklek kepada diri kita. Ketika kita lembek kepada diri kita, maka kehidupan akan keras sama kita. Mhm, mhm. Ketika kita tegas dan keras terhadap hidup kita, maka orang lain akan luluh pada kita. Kita akan selalu kembali seperti itu. Hidup ini lucu kayaknya gitu kan. Mhm, mhm. Jadi kita harus saklek kepada diri kita ya, Mas Ryan. Sebetulnya boleh-boleh saja Ya, hiburan, tapi tadi ada terencana ya, Mas. Bisa dikatakan hiburan, liburan semuanya itu terencana atau juga sesuai dengan kebutuhan kalau ada yang ingin dibeli. Nah, Mas Ryan, nah kalau ya, begitu, misalnya dalam taruhlah tahun depan gitu ya, 2024 akan ada mungkin konser besar atau juga akan ada rencana traveling gitu ya, ke luar ya, negeri atau bahkan oke mau beli gadget baru nih, iPhone akan ada yang baru. Nah, ya. kalau gitu di tahun 2023 ini 1 tahun sebelumnya, kita apa yang harus kita lakukan, Mas? Apakah memang harus direncanakan atau gimana, Mas? Atau mendingan uangnya dibuat dialihkan ke yang lain aja deh, gimana, Mas? Ya, ya kalau ngomongin begini tuh ada beberapa metode ya. Metode pertama contohnya ya kalau kita ini misalnya kepingin eh, konser tiket konser gitu ya, bulannya kan adalah bulan November, let's say seperti itu. Sebenarnya Hmm. bukan artinya karena kita tidak punya uang yang cukup pada hari ini sehingga kita tidak bisa nonton, tapi mungkin ketika kita punya alokasinya tidak cukup kalau bayar secara langsung. Maka kita bisa lakukan namanya metode tunda bayar. Contohnya bagaimana? Oh, saya akan gunakan kartu kredit, saya cicil untuk 6 bulan. Tapi kalau kita hitung, jangan Hmm. sampai pada hari H kita sudah menikmati sesuatu yang kita konsumsikan itu, kita masih kelanjutan bayarnya. Kan misalnya ini sekarang kan bulannya bulan 5 gitu ya. Itu kan Hmm. November, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kan 6 bulan kan? Hmm. Yang namanya orang itu cicilan itu kan bisa di-split 6 bulan, bisa di-split 3 bulan. Nggak salah kalau menurut saya. Kenapa? Karena konsumsinya itu terjadi di bulan 11, ya kan? Kita seperti membayar secara bulanan sampai dengan saat itu terjadi. Menurut saya itu masih aman-aman saja, masih masih masuk akal. Yang repot itu adalah konsernya bulan 11 tapi nyicilnya sampai 2025 tuh. Nah, itu tuh Nah, ya. ini ngawur nih. Kenapa? Karena setelah bulan 11 besok akan ada konser lagi. Akan ada handphone rusak lagi. Akan ada Hmm. apalagi nggak tahu deh gitu. Nah, itu Hmm. bahaya justru karena lebih sama kalau saya misalnya kalau eh, apa traveling gitu ya bukan artinya nggak boleh dibayar secara parsial gitu ya misalnya aduh kan kalau saya nggak bayar sekarang saya nggak akan dapat yang namanya harga tiket yang bagus saya juga nanti akan harganya akan naik tapi kalau saya bayar sekarang saya nggak ada tapi saya punya kemampuan sepertiganya oh ya sudah kalau gitu bisa 3 bulan ya 3 bulan ke depan udah berangkat belum belum ya bagus berarti itu smart tuh dia dapat tiket dengan lebih murah pas ada promo, ya kan? Cashbacknya besar. Tapi Hmm. belum berangkat udah lunas. Kenapa itu penting? Karena setelah berangkat akan ada yang lain. Misalnya emang di sono nggak makan sama sekali, ya kan? Emang di sono nggak Ya. belanja sama sekali.
Nah, itu kan harus dibayar juga setelah pulang kan. Ya, selesaikan ketika pulang, selesaikan. Jangan nanti setelah Mhm. menyelesaikan konsumsi yang terjadi ketika traveling plus cicilan tiket-tiketnya. Waduh, berat tuh ya kayak bebannya. Heeh. Ah, enggak, banyak yang melakukan kok nggak berat, Mas. Oh, banyak yang Ceritanya melakukan. nggak berat bagi mereka. Kalau bagi saya nggak mau begitu. Itu membuat mindset saya jadi terbeban. Saya jadi terbeban. Aduh, kok masih banyak banget ya. Liburannya udah selesai, tinggal ngeliat fotonya doang. Makanannya udah habis. Tapi kok masih nyicil ya, tambah 6 bulan lagi. Padahal 3 bulan lagi ada online travel fair nih. Saya mau lihat lagi. Lah kan jadi kacau. Mhm. Ya, jadi nggak selesai. Makin hari justru malah makin numpuk. Kayak Hmm, gitu jangan ceritanya. sampai makin numpuk ya. Contohnya tadi konsernya bulan November, tapi nyicilnya sampai 2025 misalnya kan, jadi Misal, nggak misal. masuk akal ya. Secara mental juga terbebani. Kemudian juga belum lagi nanti di bulan-bulan berikutnya akan ada ya godaan untuk berbelanja, hal yang konsumtif gitu ya. Beli baju baru, ada lebaran lagi, kemudian juga pokoknya banyak hal di depan sana. Jadi memang kita harus smart ya, Mas Ryan ya. Nah, Itu yang gimana bisa caranya? dipilih. Kalau yang nggak bisa dipilih, insiden, Hmm, kecelakaan, sakit, PHK, emang ada yang tahu? Kan nggak tahu kita. betul. Berarti kan Dana darurat ya iya harusnya. ya, ya apalagi ya kalau udah ngomongin dana darurat lebih advance lagi lah ya. Artinya kalau udah dana darurat biasanya udah beda nih. Tapi kita ngomong yang best practice dulu dah, gitu ya. Kita kalau ngomong sudah dana daruratnya, sudah berinvestasi, struktur hutangnya, wah, terlalu Mhm. idealis mungkin Itu topik pembicaraan tersendiri next time ya, nggak Mas. terlalu menarik gitu karena itu udah biasa Mhm. financial planner sudah cuap-cuap begitu setiap kali ya. Kita bicara yang best practice dulu deh. Ubah Mhm. dulu kebiasaannya gitu. Karena kalau nggak ubah kebiasaannya, mulainya kan sederhana sekali gini. Mhm. Intinya adalah konsumsinya jangan sampai berhutang setelah konsumsinya selesai dinikmati. Nggak terlalu susah dong. Ya, misalnya ini kan bulan 11. Saya pakai kartu kredit gesek. Saya split 6 bulan. Waktu konsernya selesai, cicilannya udah beres. Itu kan nggak terlalu salah secara logika gitu. Karena saya sebenarnya bukannya tidak mampu beli loh, tapi cash flow bulanan saya tidak cukup. Wajar aja boleh gitu. Yang lebih advance sih ada, yaitu apa? Duitnya ada dulu baru beli. Oh, tapi ya mungkin nggak semuanya lah sampai situ. Oke, sudah dapat tipsnya ya Smart Listeners ya, Ya. bahwa kita perlu bijaksana dan juga smart dalam mengelola keuangan kita, termasuk juga untuk ya tadi pos-pos hiburan atau juga liburan dan Hmm. hal-hal yang di luar tadi ya, mungkin yang utama dari kebutuhan kita. Nah, seperti apa mengelola uang kita agar lebih baik lagi ke depannya dan kita menjadi lebih produktif? Ternyata ada loh Smart Listeners istilah hutang yang produktif yang tentunya membuat masa depan kita lebih baik ya, atau juga mungkin kondisi keuangan kita lebih baik. Seperti apa? Kita akan membahasnya setelah jeda. Topik kita di malam hari ini adalah emang nggak boleh beli tiket Coldplay ngutang ya. Nah tadi sudah dijabarkan ya oleh Mas Ryan bagaimana kita bijaksana mengelola keuangan kita, bahkan mengelola utang kita ya. Jangan sampai kesenangannya sudah selesai tapi utangnya membebani sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ke depan. Ini salah satu poin yang bisa saya ambil di dua sesi awal. Nah kalau gitu Mas Ryan, mungkin di sesi ini kita akan membahasnya lagi. Kita pernah mendengar juga ya Mas Ryan, istilah hutang produktif, Mas Ryan. Nah, itu gimana sih, Mas, maksudnya? Nah, kalau misalnya ya mungkin hiburan, belanja barang-barang yang konsumtif, itu kan bisa dikatakan semua masyarakat juga tahu ya, itu nggak produktif. Nah, hutang produktif itu gimana sih, Mas? Iya, saya mau sebelum mau ke situ saya baru baca di Instagram Pak Sandiaga Uno mau nego konser Coldplay mau jadi 2 hari. Iya, betul. Berarti antusiasnya tinggi ya, Mas Ryan ya? Nah, itu jadi jawaban tuh beberapa mungkin doa mau ngutang buat yang seri hari kedua gitu kan. Wah ini One jawaban ini dari hari kedua. doa-doa saya. Siap saya pokoknya nggak penting lah kemarin saya nggak kebagian sekarang saya yang mau ngutang. Jadi lupa lagi sama pelajaran sesi satu sesi kedua. Iya, ya, ya ada hal seperti itu ya. Jadi perlu bijak itu nggak gampang lah. Makanya usia itulah kadang kematangan usia itu yang membuat menjadi bijak dan hati-hati ya. Banyak orang yang menjadi tua itu pasti tapi dewasa dan bijak adalah pilihan. Itu juga menjadi highlight ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai yang namanya produktif ya, utang yang produktif. Biasanya orang mengaitkan bahwa utang yang produktif itu adalah ketika kita menggunakan hutang, kita akan menghasilkan uang lebih banyak ke kantong kita.
Nah ya, ini hati-hati. Ini juga kadang juga ada yang kelihatannya produktif padahal konsumtif gitu ya. Ada yang kelihatannya konsumtif sebenarnya produktif. Nah, Hmm. ini sesuatu yang menjelma-menjelma rada hybrid begini nih yang memang juga kembali perlu satu kebijakan ya. Jangan jadi kita salah gitu. Nah, contoh yang produktif ya jelas misalnya hutang untuk usaha ya. Saya sudah punya kedai bakso saya oke. Sehingga eh, layak di mata bank atau lembaga jasa keuangan untuk memfunding saya sehingga saya Hmm. bisa buat kedai bakso yang kedua sehingga saya bisa melipat gandakan omset saya yang tadinya cuma 100 mangkok menjadi 300 mangkok. Hmm. Berarti ini adalah produktif karena saya bisa membesarkan pendapatan saya gitu. Uang yang masuk ke kantong saya jadi lebih banyak. Nah, tapi ada juga yang produktif, yang terasa produktif padahal konsumtif. Hmm. Contohnya, Apa contohnya, Mas? contohnya buat saya gini, ada orang yang kalau bilang, ya saya kan beli kendaraan ya, kendaraan ini adalah aset katanya. Kenapa? Karena kan kalau ada kendaraan saya itu jadi lebih murah untuk pergi ke mana-mana. Berarti kan ini menunjang produktivitas saya. Ya Hmm. dan saya lebih keren kalau pakai kendaraan pribadi gitu. Hitungan Hmm. secara kasat matanya betul bahwa lebih untung pakai kendaraan pribadi. Tapi ternyata kendaraan pribadi itu kalau dihitung-hitung bila tidak berjalan setiap hari melewati 5 titik gitu ya. Itu yang terjadi adalah justru biayanya itu malah jadi lebih tinggi. Misalnya, hitung nggak ada yang namanya biaya servis berkala, mengganti spare part, Hmm. mengganti aki, mengganti bannya. Ada juga untuk minyak oli dan lain sebagainya. Lalu juga bicara kalau ada kerusakan juga. Lalu Hmm. berbicara mengenai pajak yang harus dibayar. Nah, itu tidak dihitung. Dan kalau penggunaannya mau kendaraan digunakannya terlalu sedikit, faktor pembaginya menjadi besar. Membaginya kan menjadi kecil berarti hasil baginya jadi besar. Misal, Ya. 1 bulan saya cuma pakai 10 kali. Dibandingkan saya 1 bulan pakai 50 kali. Semua Ya. biaya tadi itu kan dibagi menjadi 10 perjalanan. Dibandingkan dengan semua biaya-biaya tadi itu dibagi dengan 50 perjalanan. Ya kan? Nah, itu penting kita ketahui. Kenapa? Karena semakin sedikit mobil itu berjalan, maka akan menjadi besar biayanya Hmm. Hmm. dari setiap kali perjalanan. Nah, terasa murah karena dia ngitung cuma cicilannya. Hmm. Padahal nggak taunya semuanya jadi besar. Ciri-cirinya gimana, Ryan? Kalau saya itu ternyata sudah punya kendaraan dan ternyata itu saya itu ternyata salah dalam berhitung. Gampang. Setiap kali mau servis, kok kayaknya sebel banget. Setiap kali Oke. mau ganti spare part, loh kok kayaknya sebel banget. Kalau kok mau yang namanya perpanjang eh, ini pajak, kok kayaknya sebel banget, nggak punya Hmm. duit. Ada itu ciri-ciri sebenarnya kendaraannya itu adalah konsumtif, Oh, gitu. Jadi aset. sebenarnya udah bisa dirasakan sendiri ya, Mas Ryan ya? Iya, terasa kok gitu. Tiap kali, ih kok udah harus bayar pajak lagi ya? Ih kok gede ya? Hmm. Hmm. Ini harus diservis. Loh, aduh kok lagi nggak ada uangnya ya? Loh kalau orang yang aman sentosa memang produktivitasnya bagus ya beres. Kecuali Hmm. memang ada orang-orang yang tertentu itu dia menggunakan untuk kendaraan itu kendaraan untuk bisnis, tapi memang nggak mau ngerawat itu beda lagi ceritanya. Itu ngawur, membahayakan Hmm. dirinya. Kenapa tiba-tiba ada remnya blong? Kenapa bisa terbalik? Kenapa bisa patah rodanya dan lain sebagainya? Itu udah dipakai secara brutal, boleh dibilang diforsir, dipakai dengan benar-benar limitasi maksimum bahkan lebih, dirawat tidak. Lah ya itu Itu beda salah perkara. ya. Ya salah juga gitu. Hmm. Jadi itu yang terasanya adalah produktif padahal konsumtif gitu. Ada Hmm. juga yang kelihatannya konsumtif padahal produktif. Loh, itu yang kayak apa lagi? Makanan apa Nah, itu lagi? gimana tuh Mas Ryan? Yang Ya, kelihatannya misalnya konsumtif tapi produktif nih. Saya baru tahu. ada orang yang kelihatannya jalan-jalan saja gitu ya. Dia jalan-jalan, oh pergi sana sini, nggak taunya dia itu untuk tujuannya memang ternyata dia adalah content creator ya. Dia ternyata ada menulis apa, ada banyak profesi yang sekarang terasa seamless gitu. Seamless itu artinya nggak terasa bahwa oh itu gitu loh. Kita nggak ngerasa kita udah dibawa ke sana. Jadi dia smooth sekali gitu. Sehingga dia tidak dia bisa dia terasa orang itu kok kelihatannya nggak kerja ya, tapi kok bisa punya duit gitu. Nah itu seamless buat saya. Nah itu banyak yang terasa konsumtif adalah produktif gitu. Nah
ini juga bisa jadi gitu. Kalau ternyata saya itu nonton konser untuk apa? Oh, saya ternyata adalah orang yang memang pencipta lagu, saya perlu genre terbaru yang seperti apa ambience-nya. Oh, saya begini begitu. Dan ternyata memang benar akan bisa mengembalikan uang ke kantong kita lebih. Ya, bagi orang itu konsumtif, bagi dia tidak gitu. Jadi itu bisa saja terjadi. Ya biasanya blogger-blogger traveler itu kan begitu kan gitu ya. Saya lihat ada Ya. eh, siapa papa mertua saya itu nonton gitu ya. Dia ada salah satu channel ternyata sering sekali untuk traveling ke China gitu ya. Lu bagi kita, ih kok buang duit amat keliling China buat apa ya gitu ya. Lu ternyata memang dia punya monetisasi gitu loh. Monetisasinya kemana-mana, ada sumbangannya, ada Ya. ini, ada ini. Ini berarti profesi dong kalau gitu. Ini nggak konsumtif, ini bukan jalan-jalan doang ini. Ada balik bakwan ini, saya bilang gitu dah. Wah, saya sampai terbatuk-batuk nih ya membahas tentang hutang yang nggak produktif ya. Saya sadar ya ternyata ada juga nih beberapa hal yang mungkin cicilan-cicilan yang nggak produktif. Mungkin Smart City juga merasakan ya. Ada Ya, beberapa hal yang sebetulnya nggak produktif seperti gadget baru, kemudian kendaraan mungkin kendaraan kedua bahkan kendaraan yang cc-nya lebih tinggi padahal ya tadi nggak terlalu dibutuhkan juga gitu ya. Nah, ya, baik. Dan Mas Ryan, saya akan menyapa semua yang tentunya mengirimkan WhatsApp di 0812 11 12 959 dan sekali lagi Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan juga ya di YouTube channel Smart FM. Tunggu ya. sebentar saya cek untuk Anda semua yang telah Ah, mengirimkan. Nah, selamat malam untuk Ibu Ima di Makassar. Bu Mas Ima, Ryan, ya, halo, Mas ya Ryan, Bu Ima, siap Bu ya. Ima, ya. Ibu Ima ya, Ibu Ima bertanya, Mas Ryan dalam 1 bulan saya sudah terbiasa beli baju 1 sampai 2 kali. Gimana saya supaya lebih hemat, Mas Ryan? Wah ini curhatnya. Ini beli Ya, sendiri atau dibeliin suaminya nih Ibu Ima? Ini nggak dikasih detail ya. iya, jadi memang ada ya namanya gini ya, fashion itu bukan berarti hal yang salah ya. Karena kadang-kadang ya kalau kita mau dapet project yang besar tapi kita pakai bajunya kaleng rombeng ya apa iya gitu ya. Tapi hati-hati juga karena kadang-kadang kita jadi terbiasa jadi bunglon gitu ya. Hmm. Atas merah sampai kaki semua merah, Dari atas hijau semua sampai bawah hijau. Jadi sesekali kita warnanya atas merah bawah kuning kita salah nih dia bilang gitu itu jadi kebiasaan gitu ya. Nah, apakah benar bahwa ya apalagi wanita ya dia penampilan itu kan benar-benar sangat dijaga gitu ya. Nah, ini kita jadi bermain di sini gitu loh. Kita kadang-kadang malu tapi apakah benar kita itu smart spending di sini ya. Makanya kayak smart FM gitu ya. Kita sulit di bagian seperti ini gitu ya. Pertama eh, bagus bukan berarti mahal. Maka ya kalau merasa bahwa memang bisa ya terasa sudah mulai berat, ya coba bisa cari second brandnya, ya. Ya tidak selalu harus nggak selalu produk yang mahal. Ya kalau orang yang merasa nggak kelihatan punya branding, ya dia pakai baju harus yang mahal biar kelihatan ada isinya gitu. Tapi kalau orang yang sudah cukup punya wibawa, sudah punya pengalaman, kadang-kadang pakai sesuatunya secara sederhana kan, gitu ya. Hmm. Kita harus bisa menempatkan posisi kita di situ. Selama memang wajar-wajar saja, oke. Tapi ada salah satu teman saya juga itu tidak pernah ada cerita yang namanya pakai baju yang sama 2 kali. Gila nggak? Wow. Ada Hmm. itu kayak gitu. Hmm. Hmm. Itu lemari udah nggak tahu kayak apa bentuknya. Hmm. Hmm. Itu apakah kebiasaan yang bagus? Ya boleh kalau Anda kaya sekali nggak masalah. Tapi kalau enggak, ya apa ya ya yang jualan baju yang senang. Tapi ya kita apakah bisa ya nggak tahu buat saya ya begitu nggak lucu juga gitu. Kita ngelihat kayak Mark Zuckerberg yang pakai baju kayak orang nggak pernah cuci, ya kan? Steve Jobs almarhum juga pakai bajunya modelnya seperti itu. Tapi bagaimana peran serta dia di dunia ya kan? Jadi ya harus kita bisa mulai mengimbangi dan kalau kita sudah merasa bahwa ini salah, memang Hmm. yang paling susah itu adalah mengubah kebiasaan buruk, mengubah habit kita. Ya sudah mau nggak mau ya harus berani belok. Gitu. Harus berani belok ya, Ibu Ima ya. Perlu melihat kembali Tapi nggak, barang-barang. saya nggak tahu salah atau benar loh. Saya belum tahu Oke. apakah ini. Karena buat saya wajar aja beli dua ya oke lah. Tapi yang mungkin lebih parah kalau setiap hari nggak boleh pakai baju yang sama. Tiap hari nggak boleh beli pakai baju yang sama itu repot ya. Mungkin kalau untuk Ada teman saya yang begitu. profesi-profesi tertentu seperti artis atau juga public figure mungkin masih ada benefitnya mas ya. Artinya masih ada Iya, gunanya gitu ya. Tapi ya.
yang orang kantoran, yang istilahnya ketemunya orangnya itu lagi, atau juga mungkin ketemu klien juga sekali-sekali, mungkin nggak perlu juga ya ganti baju setiap hari yang Nggak ada baru. yang salah, nggak ada Hmm, yang salah. Makanya penempatan ini namanya bijak ya. Bijak tuh susah loh, gitu loh. hmm, oke. Baik, saya sapa kembali Bapak Dion di Bandung. Mas Ryan, Iya. saya telah menjual mobil saya Mm-mm. satu ya. Sebelumnya Iya. mobil saya ada dua karena boros sekali. Mm-mm. Dan setelah dijual satu, akhirnya saya bisa menabung ya. Ah, Terima kasih ya atas pendapatnya. Silakan Mas Ryan, boleh dikasih tambahan sedikit sebelum kita jeda. ya memang kita harus tahu apakah kita ini seperti jangan jadi seperti kera ya. Jadi katanya di daerah Sumatera itu bagaimana cara untuk menangkap kera liar itu sebenarnya caranya sangat gampang di dalam botol Hmm, dimasukkanlah kacang kesukaan si kera itu di mana botolnya kan sempit ya atasnya ya. Nah si kera itu memasukkan tangannya ke dalam untuk ngambil ngambil kacangnya gitu. Nah jadi karena dia menggenggam otomatis kan nggak bisa keluar karena di sini kan jadi bottleneck ya jadi ya. Nah, oke. sebenarnya caranya sangat sederhana. Ya udah kalau biar kamu tidak perlu biar kamu nggak ketangkap, kamu lepaskan saja, kamu tarik tangannya. Tapi Hmm, karena si kera itu terlalu serakah, terlalu ego, terlalu ini, terlalu itu, yang terjadi adalah dia akan genggam terus seperti itu, dia terjebak di situ sampai dia diambil oleh si pemburu. So hmm, easy. Nah, itu dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita mengenggam sesuatu dengan sangat kencang. Dan padahal kita tuh tahu bahwa ini enggak, tapi karena ada kadang-kadang ya nilai historis lah, ada hmm, ginilah. Nah, hal itu bermain di tempat kita. Sehingga logika kita nggak ada dan kita malah jadi tambah hancur akibat itu. Ya jadi kera hmm, guru. hmm. Oke, wah, nih semoga termotivasi. Tapi juga pengalamannya terima kasih ya sudah dibagikan barusan dari WhatsApp ya. Ini sudah Keren. dijual mobilnya satu dan akhirnya bisa menabung. Mungkin ya tadi ya lebih efisien menggunakan satu kendaraan saja untuk Ya. keluarga. Dan sebenarnya Anda punya pengalaman atau juga punya pertanyaan, masih ada satu sesi lagi ya. Saya dan nggak kerasa ya sudah masuk sesi terakhir. Kalau ngobrol sama Mas Ryan ini nggak kerasa loh, tiba-tiba waktu udah mau habis aja ya Smarters ya. Tentunya Anda bisa mengikutinya ya setiap Selasa malam jam 7 ya. Jadi Anda jangan sampai terlewatkan karena banyak sekali tips-tips yang berkaitan dengan bagaimana kita bijak secara finansial. Sebelum nanti kita membahas lebih mendalam atau juga tips-tipsnya atau juga pesan-pesannya ya untuk smart listeners semua yang udah nggak tahan banget nih ingin mencari hiburan gitu ya karena banyaknya konser ke depannya. Ini saya sapa dulu, selamat malam untuk Bapak Firly di Jakarta. Ya. Saya termasuk orang yang royal pada waktu dulu sehingga menyebabkan uang saya habis dan sering mentraktir teman-teman sampai menggunakan kartu kredit Wow. dan sekarang ya tadi lebih bijak katanya. Ya. Namun itu sebuah pembelajaran. Nah ini silakan ya dari Bapak Firly di Jakarta. Di Wow. Jakarta. Ya, Hmm. ya. Saya eh, apa ya apresiasi ya bisa bisa memberikan satu pengakuan dengan dipublikasikan begini nih buat saya luar biasa gitu ya. Hmm. Ya, tapi pertama saya apresiasi kepada Anda, Pak. Yang kedua itu buat yang lainnya juga kita itu punya teori paling keselamatan paling tinggi itu adalah teori keselamatan di pesawat. Hmm. Hmm. Ketika dalam keadaan darurat, masker akan turun, gunakan masker terlebih dahulu sebelum membantu orang lain, baru pakaikan masker kepada orang di sekitar kita maupun membantu even anak-anak di sebelah kita, gitu ya. Hmm. 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 Bener nggak sih? Saya salah nggak sih? Kayaknya kurang lebih begitulah ya, ya. Betul ya, Iya benar Mas. betul ya, betul ya berarti. Nah, kenapa pesannya seperti itu? Jadi banyak orang itu yang hidupnya terlalu berpikir, nggak salah sih berbicara sosial betul ya, mau bantu orang lain, membahagiakan orang lain itu nggak salah. Tapi Anda tidak akan bisa membahagiakan orang lain dan bersikap sosial lebih ketika Anda itu kurang. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ketika Anda habis-habisan pada satu titik, ya habis. Kenapa? Karena nggak belum tentu Anda bisa ya kan yang namanya sosial itu kan nggak boleh pamrih dong, nggak boleh ada nggak seperti orang dagang, ada beri, ada terima kan nggak begitu gitu loh. Banyak orang yang bilang, oh saya kan harus sosial betul, bagus bener nggak salah. Tapi jangan lupa ya, uang Anda 1.000 dengan Anda uang 100 juta, Anda bisa membantu orang lebih banyak ketika 100 juta dong. Oleh Benar. karena itulah settle dulu keuangan Anda, baru bantu orang. Hmm. Jangan terbalik seperti itu. Pak, kalau kayak gitu nanti saya nggak bantu-bantu. Nah, sama seperti kejadiannya kalau nggak mulai nonton konser besok November, nggak bakal pernah bisa nonton lagi. Sama loh. Hmm. Hati-hati nih, kondisi ini jadi mirip gitu.
Jadi mulailah membangun kestabilan terlebih dahulu. Baru Anda bisa melakukan pada banyak hal. Membantu orang bisa lebih banyak. Hmm. Anda bisa nonton konser mungkin setiap minggu. Daripada satu kali. Itu kalau Anda memang memang cukup punya uang, Anda bisa telepon manajernya Coldplay untuk main di depan rumah Anda sendiri toh. Ada gila-gila banget gitu lah ya. Tapi semua menjadi sangat mungkin gitu. Tapi kalau Anda dalam kondisi yang tidak aman, berapa banyak konser lagi yang bisa tonton kalau ternyata Anda sudah ditolak oleh seluruh pinjol yang ada toh. Iya kan? Jadi ayolah kita kembali di peribahasa yang pertama, kita semua melewati sekolah dasar ya. Ya kalau yang nggak sekolah dasar pun rasanya pasti tahu ya namanya peribahasa itu bahwa bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan dibalik dalam kehidupan kita sudah dewasa, kita jadi lupa senang-senang dahulu, masa bodoh kemudian. Ya, ini kejadian yang selalu penting untuk kita ceritakan dan menjadi suatu pembelajaran buat kita. Kapoknya mau kapan nih? Gitu. Ada orang yang akhirnya tercerahkan. Ya, sebenarnya Pak Firly itu saya sampai hafal loh Pak Ya, Firly. ini Ini Pak Firly ini berarti juga kurang tepat ya Mas Ryan ya, mentraktir ya, sering mentraktir menggunakan kartu kredit nih tadi itu udah case-nya. double tuh, udah double. Dia udah kurang, dia hajar kartu kredit. Nah, ini double gitu dan sadar bahwa salah dan sudah mulai kembali ke yang seharusnya. Tapi bukan artinya nggak boleh mentraktir orang gitu. Contoh nih, ada budaya yang menarik. Di kantor ada yang ulang tahun, dikasih kado patungan rame-rame. Hmm. Berarti nanti akan mulai tuh terjadi sesuatu budaya baru di situ ya. Yang lain ulang tahun akan kasih. Ya coba aja karyawannya 12. Berarti udah pasti hampir dapat kita pastikan tiap bulan ada yang ulang tahun. Hmm. Karena bulan ada 12. Betul ya? Yang paling repot ternyata dari 12 itu ada semuanya ulang tahun di bulan yang sama semua. Dan jadi lucu kan? Nah, nanti di situ mulai terjadi masalah baru tuh. Yang satu kenapa kuenya lebih gede, gue kenapa lebih kecil. Yang Hmm. itu kenapa warnanya lebih bagus, saya langgar bagus. Dari maksudnya bagus, ya memberikan apresiasi, mengingatkan, memberikan memperingati, akhirnya malah jadi kocak dan konyol. Bukan Hmm. akhirnya menambah persahabatan, merusak persahabatan. Bisa merusak persahabatan. Oh ada, akhirnya ada yang dalam keadaan lagi nggak punya duit, tiba-tiba ditagih, dia bilang, loh kan saya nggak ikut. Loh kan biasanya ikut, jadi budaya. Hmm. Akhirnya berantem. Loh, kenapa ambil barang semahal itu? Saya nggak pernah ikut. Dan saya nggak pernah mau. Saya nggak pernah ikut dan saya nggak pernah mau. Saya bilang, nggak ada. Saya tidak. Ih, aneh segala macam. Nggak apa-apa aneh. Nanti lu tahu. Oh iya, belum lewat 6 bulan udah berantem. Hmm. Pasti gitu. Jadi, kenapa? Karena akan sangat sulit kegagalan itu terjadi ketika kita mau menyenangkan semua pihak. Oke, Karena menyenangkan semua pihak itu kita nggak bisa sebetulnya Mas ya. gagal. Anda akan Dan gagal. sekarang tanggung jawab kita juga sebetulnya, betul nggak? Iya, jadi saya ada satu yang saya statement yang menarik yang saya juga yang belakangan saya juga ini adalah Anda akan menjadi orang yang gagal ketika Anda berusaha menyenangkan semua pihak. Jadi kalau semua pihak tersenangi, Anda gagal. Karena Hmm. pasti ada satu keputusan apapun yang Anda ambil, pasti ada yang senang dan nggak senang. Betul. Membuat senang dan nggak senang itu keluarnya dari mana keputusan itu berarti semakin bijaklah Anda lakukan, maka itu yang akan menjadi resultnya. Nah, jadi Hmm. seperti bukan smart market insight malam ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi ini banyak loh respon yang masuk ya. Terima kasih ya yang sudah mengirimkan WhatsApp ya. Ini banyak yang curhat ya tampaknya di Ya, malam hari ini. Banyak case-case yang disampaikan. Bahkan tadi ada case ya dari Pak Firly katanya sering mentraktir akhirnya kebobolan ya dengan menggunakan kartu kredit. Mudah-mudahan Pak Firly sudah ke jalan yang benar ya setelah mendengarkan Smart Market Insight ya. Dan oh sering, kalau sudah curhat begini sudah sehat. oke, sudah sehat, udah Kalau sadar ya. yang kalau yang saat ini belum WhatsApp dan lagi kesel nih sama statement saya, nah ini belum sehat. Gampang. So easy. So Baiklah, easy. baiklah. Pokoknya yang nggak mau dengerin Selasa Selasa malam jam 7, berarti yang lagi kesel sama saya itu berarti yang belum sehat itu. Belum Gampang aja sehat. hidup ini. Nah, kalau begitu minta tipsnya atau juga closing statement-nya Mas Ryan supaya sehat semua ya walaupun di depan ini banyak konser ke depannya ya. Ini mungkin pesan-pesan kepada smart listener semua. Silakan. Ya, memang kenyataan itu kita harus siap dengan hal-hal yang nggak enak buat kita. Ya, kadang-kadang menunda kesenangan bukan suatu hal yang salah. Nggak ada yang harus bilang bahwa umur 20 tahun harus sudah punya properti. Banyak orang juga yang terjebak
ngutang untuk beli properti yang terasa produktif, padahal yang namanya properti tempat tinggal adalah konsumtif juga, ya kan? Lalu kita nggak ada sesuatu yang tidak bisa ada yang kedua. Dan tidak ada sesuatu yang begitu istimewa. Kenapa? Karena segala sesuatu di dalam hidup kita itu adalah waktu tidak pernah bisa diulang. Mhm. Kalau yang namanya konser Coldplay yang baru satu kali menjadi sesuatu yang istimewa, 2 detik yang lalu juga istimewa dalam hidup kita karena kita masih bisa mendengarkan Smart FM, kita masih bisa melakukan aktivitas, itu adalah sesuatu. Orang salah satu karyawan kantor saya aja, malah sorenya saya baru ngobrol dan masih muda, pagi harinya meninggal dunia. Nggak menjadi sesuatu istimewa atas pertemuan saya kemarin sama orang itu kah? Jadi nggak ada sesuatu yang tidak istimewa. So, nggak perlu merasa bahwa kalau itu lewat, Anda tidak bisa lagi. Pasti Hmm. akan selalu ada kesempatan. Yang jelas adalah Anda siap atau tidak. Sama dengan investasi juga. Oh Pak, saya kan udah lewat 2020 nggak beli saham. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Masih ada 2000 selanjutnya. Tapi kalau sampai enggak, ya berarti itu udah bukan waktunya untuk kita. Belajar Hmm. untuk menjadi orang yang seperti yang kayak yang Kera tadi itu loh. So easy kadang-kadang. Kita lepasin deh. Tapi kita tuh nggak tarik terus tangan kita demi dapat kacangnya gitu kan. Ya udah tunggu diambil tenteng ketok palanya. Modar, dus udah selesai. Dan nggak bisa apa-apa lagi. Jadi prinsip-prinsip dasar keuangan itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip dasar kehidupan. Betul. Ya, jadi nggak bisa dilepaskan. Kadang orang bilang, oh nggak bisa Pak, kita terlalu tergantung sama uang lah. Coba aja selama hidup nggak pakai duit, gimana caranya? Pengen tahu, saya pengen denger gitu ya. Waduh, malam ini kacau nih materinya. Wah, seru banget ya perbincangan di malam hari ini ya Smarters ya, dan menginspirasi serta memotivasi kita untuk mengelola keuangan lebih baik ya. Menunda kesenangan itu lebih baik ya Smarters ya, untuk kehidupan kita dan juga keadaan kita, mungkin keuangan kita lebih baik lagi ke depannya. Mas Ryan, terima kasih banyak atas waktunya.